al-ulfah, kedekatan hati, kecintaan para salafiyin terhadap para masyayikh wal ulama ahli sunnah itu sebagai alamatun muhimmah, sebagai tanda yang penting yang bisa membedakan seseorang jujur atau dusta dalam berpegangnya terhadap manhaj salaf. Saya ulangi, bahwa kedekatan hati, kecintaan kepada para ulama ahli sunnah, para ulama salafiyin, ini merupakan tanda yang sangat penting yang menunjukkan seseorang itu jujur atau dusta dalam berpegang terhadap manhaj salaf. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa anna ulfatuh. Siapa yang menyembunyikan terhadap kami bid'ahnya, niscaya enggak akan tersembunyi ulfahnya. Siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya, enggak akan tersembunyi kedekatan hatinya kepada siapa. Enggak bisa disembunyikan. Kalau seorang sunni salafi ahli sunnah pasti akan cinta kepada masyayikh seperti yang disebutkan tadi para ulama, dan akan cinta kepada para salafiyin. Maka kalau ada seseorang yang tidak suka dengan para ulama tersebut, hatinya enggak dekat, bahkan enggan menyebutkan nama mereka, maka ini tanda-tanda kalau orang ini dusta menyatakan kalau mereka adalah berpegang dengan manhaj salaf. Sebagaimana ahlul bid'ah, walaupun menyembunyikan kebid'ahannya, enggak akan bisa menyembunyikan ulfahnya. Kalau ada seorang ahli bid'ah masuk ke masjid, ada 100 ahli sunnah, ada satu ahli bid'ah di pojok sana. Ketika masuk dia tengok kanan tengok kiri, pasti akan duduk di mana? Di sebelahnya ahli bid'ah. Dia saja. Duduk sana, ke pojok sana. Sama dengan sebaliknya, kalau di masjid ini 100 ahli bid'ah, ada satu ahli sunnah, ada duduk di sana terpencil sendiri. Begitu ada ahli sunnah masuk, tengok, oh ada ahli sunnah, pasti akan duduk sebelahnya. Iya Pak ya. Al arwah junudun mujannadah. Bahwa yang namanya arwah itu seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah junudun mujannadah, seperti tentara yang solid. Apa yang sama mereka dekat, apa yang berbeda mereka menjauh. Apa yang sama maka mendekat, hatinya dekat. Tapi kalau berbeda menjauh. Seperti tentara, kalau seragamnya sama, kawan. Seragamnya berbeda, musuh. Yang namanya tentara di seluruh dunia pasti pakai seragam. Untuk apa? Untuk membedakan mana kawan, mana lawan. Kalau kenal dari tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, walaupun kecil dari ciri-cirinya. Ikat saja di kepala misalnya, wah ini tandanya, berarti teman saya. Langsung dekat dia. Demikian pula al-arwah junudun mujannadah, seperti tentara yang solid, yang tersusun rapi, dalam keadaan kalau mereka saling mengenali dekat, kalau ternyata saling mengingkari, saling berbeda, akan jauh. Maka ahli sunnah akan dekat dengan ahli sunnah, ahli bid'ah akan dekat dengan ahli bid'ah. Bagaimana sekarang kalau ada ahli bid'ah yang pura-pura ahli sunnah? Saya ahli sunnah loh, saya seperti kalian, saya salafi, pura-pura duduk bersama kalian, walaupun hatinya gelisah, bokongnya panas, pengen cepat-cepat pergi. Gimana kira-kira ketahuannya dari mana? Lam yakhfa alaina ulfatuh, nggak akan tersamar dari kita ulfahnya. Niscaya mereka kalimat-kalimatnya mesti akan meremehkan yang ini, akan memuji yang itu. Meremehkan siapa? Ahli sunnah. Kenapa sih? Ini tengah-tengah ahli sunnah loh, sembunyi di tengah-tengah ahli sunnah. Kenapa sih? Kok kita kerjanya bantah-bantahan terus? Kenapa kita nggak ngaji saja? Cari ilmu lah. Kita mulai curiga, ini kenapa ini orang bilang begitu? Emang
menjelaskan bid'ahnya ahli bid'ah bukan ilmu. Satu lagi, kenapa sih kok salafi ini kaku? Bahasanya kasar. Maksudnya karena membantah-bantah. Nanti kemudian kalimat berikutnya, waktu itu di sana, wah padahal sufi loh, tapi bahasanya, lembutnya, akhlaknya, saya nggak melihat tuh akhlak seperti itu di kalangan salafin. Ini kenapa ini orang? Kenapa penyakit apa ini orang? Sampai pada saatnya mulai tambah berani. Ini dai idola saya nih. Padahal hizbi. Begitu muncul ustaz-ustaz kita, ini lagi paling juga tahdir-tahdiran. Astagfirullahaladzim. Ini siapa ini? Ada tanda tanya besar kan? Lam yafa alaina ulfatuh, enggak tersamar dari kita ulfahnya. Ini orang kedekatannya dengan siapa? Hatinya bersama siapa? Walaupun badannya di sini, tetapi hatinya bersama mereka. Iya kan? Seperti kasus Ja'far Saleh. Ngakunya bersama kita, tapi kalimatnya selalu memuji Roja, malah ini dai idola kita dan seterusnya. Ketika disebut ustaz-ustaz kita, selalu kalimatnya sinis. Bahkan disebut Syekh Rabi, dikatakan banyak masyayikh lain selain Syekh Rabi. Itu jawabannya. Apa itu namanya? Ulfa. Dia tidak dekat. Hatinya gak suka. Dan kalau terlihat dari mulutnya sedikit, kata para ulama, di hatinya lebih besar lagi. Idza adhara satu bid'ah, dia memunculkan satu bid'ah, maka apa yang tersembunyi lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Itu baru keluar sedikit. Maka kaidah yang penting kita perhatikan adalah ulfah seseorang, membuktikan kejujurannya atau kedustaannya. Kembali kepada ucapan beliau, al-ulfah an tajid yafrah bil kalam yamilu ilaihi mahabbatan minhu lihada syai' wa lihaula'in nas. Yang namanya ulfah adalah gembira kalau membicarakan mereka. Syekh fulan gembira, senang disebut Syekh Rabi, senang disebut Syekh Utsaimin, senang disebut masyayikh kibar, senang. Yamil ilaihi mahabbatan, hatinya cenderung kepadanya dengan kecintaan. Lihat syekh. Wa lihaula'in nas, dan kepada mereka. Hadhihi ulfah. Ini yang disebut dengan ulfah, kedekatan hati. Tajid ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidqin. Kita dapati, kita temui bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan hati dengan para ulama kibar ahli sunnah, biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang jujur. Jujur apanya? Dalam berpegang dengan sunnah, dalam berpegang dengan manhaj salaf, dia jujur. Wa yakunu ala muwafaqatin lidh-dhahir wal batil, lidh-dhahir wal batin. Dan dalam keadaan cocok antara lahirnya dengan batinnya. Lahirnya mengucapkan dengan ucapan-ucapan sunnah, ahli sunnah, saya salafi, berpegang dengan manhaj ahli sunnah dan seterusnya. Bagaimana batinnya? Cinta dengan para ulama ahli sunnah. Ini cocok. Lahirnya dengan batinnya. Tetapi kalau dia menyatakan ahli sunnah, saya salafi, tetapi enggan menyebutkan para ulama. Bahkan kalau disebut ulama, kayak di ruqyah gemeteran. Aduh, ulama itu lagi disebut. Gelisah, panas dia, kayak jin di ruqyah. Ya jelas orang ini dusta. Kenapa? Zahirnya dengan batinnya berbeda. Zahirnya sunnah, batinnya gak suka dengan para ulama ahli sunnah. Amma insanun yadda'i salafiyah, maka adapun seorang yang hanya mengaku-ngaku salafi, thumma najiduhu ma yadhkurul masyayikh salafiyin, tetapi orang itu tidak menyebut masyayikh salafiyin, tidak pernah menyebut masyayikh salafiyin, wala yadhkur syabab salafiyin, dan juga tidak mau menyebutkan para syabab, para pemuda-pemuda salafiyin, enggak suka dengan salafiyin. Wa najiduhu qad yalmizul masyayikh salafiyin, dan kau dapati pula mereka sampai mencemooh, mencerca masyayikh salafiyin. Wa qad la yuhibbu an tadhkura asma'ahum, bahkan enggak suka untuk menyebutkan namanya.
nggak suka menyebutkan namanya di majelisnya. Na'udzubillah. Seperti ada tokoh sururi, hizbi, sampai berkata, ketika ada orang yang berkata tentang kata Syekh Rabi, kata dia, la tunajjis majalisana bidhikri haula. Lihat kalimatnya, a'udzubillah min dzalik. Jangan kotori tempat ini dengan menyebut nama-nama mereka. Disebut nama Syekh Rabi, jawabannya la tunajjis majalisana bidhikri haula. Kalau nggak salah namanya Gunaiman. Yang meringkas manhajus sunnahnya Ibnu Taimiyah. La tunajjis majalisana bidhikri haula'il masyayikh. Jangan kotori tempat ini dengan menyebut mereka. Astagfirullah, sampai masyayikh termasuk Syekh Rabi berkata, apakah kita lebih hina dari anjing dan babi? Wallah, demi Allah, anjing dan babi disebut di masjid-masjid dalam bab fiqih. Ya Pak ya, disebut bahwa anjing itu najis, bahwa babi itu begini. Disebut nama anjing, nama babi. Tidak menjadikan najis tempatnya, tidak mengotori masjid, tetapi menyebutkan nama-nama kami, dikatakan menajiskan tempat-tempat mereka, masjid-masjid mereka. Apakah kami lebih hina daripada anjing dan babi? Astagfirullah. Ini kalau mengatakan salafi kadzab. Orang seperti ini kalau menyatakan kami salafi, saya ahli sunnah, kadzabun asyir. Dia pendusta lagi jahat. Pendusta. Tidak mungkin ahli sunnah nggak suka dengan masyayikh ahli sunnah. Mustahil. Fahadhihi alamatun ala anna hadzal rajul rajulun su'. Maka kalau ada orang yang enggan menyebutkan masyayikh, itu sudah tanda-tanda. Apalagi menyebutkan dengan miring, dengan mencemooh, dengan melecehkan. Dikit-dikit Syekh Rafi. Apa nggak ada masyayikh lain? Dikit-dikit Syekh Abdullah. Apa nggak ada masyayikh lain? Dikit-dikit Syekh Ubaid. Ada nggak ada masyayikh lain? Dikit-dikit Syekh Muhammad bin Hadi. Dikit-dikit, yang nggak sedikit akhirnya jadi banyak masyayikhnya yang disebut. Kita sebut kadang Syekh Rabi, kadang Syekh Ubaid, kadang Syekh Muhammad bin Hadi, kadang Syekh Abdul Bukhari, kadang Syekh masyayikh kibar. Maka kalau ada yang tidak suka, enggan, bahkan mencemooh, melecehkan dan seterusnya, maka hadhihi alamatun, itu tanda-tanda bahwa hadzal rajulun su', itu tanda bahwa orang itu orang jelek. Wa indahu dakhan, dan orang itu memiliki dakhan, memiliki kekaburan pikirannya atau memiliki kerusakan manhajnya. Wa indahu amrun ghairu mahmud, dan itu adalah perkara yang tidak terpuji. Lihat, ulfah ini penting. Bagaimana mengenali seorang? Lihat ulfahnya. Ada di Mekah, tapi nggak pernah hadir di majelis Syekh Rabi. Siapa bilang saya pernah hadir? Saya nggak pernah hadir, kata Syekh Rabi. Walaupun saya memuliakan dia, yang mana buktinya memuliakan dia kalau dia tidak hadir? Padahal dia umurnya separuhnya Syekh Rabi. Kaidah yang ke-6. Wahia qaidatun muhimmah aydan. Kaidah yang ke-6 juga tidak kalah pentingnya. Al-fitan idza aqbalat khadha fiha jami'un nas takharrusan walam ya'rifha illa al-ulama. Bahwa fitnah-fitnah ketika datang, maka manusia berbicara dengan takharrusan, dengan menebak-nebak, dengan dhannan. Manusia berbicara dengan prasangka-prasangka, kayaknya begini, kayaknya begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Walam ya'rifha illa al-ulama, tidak mengenalinya kecuali para ulama. Fa idza adbarat, nanti kalau fitnah itu sudah pergi, arafaha jami'un nas, baru manusia secara umum tahu. Linataijiha as-sayyi'ah, karena melihat hasil-hasilnya yang jelek, melihat korban-korbannya yang banyak berjatuhan. Oh, berarti kemantu fitnah ya. Itu manusia yang bodoh-bodoh, yang awam-awam belakangan tahunya. Adapun ketika datang, arafaha al-ulama, pertama datang diketahui oleh para ulama. Ini juga kaidah penting agar kita tahu bahwa para ulama itu lebih dulu mengetahui fitnah, sehingga kita jangan sok tahu. Sudah ada ucapan para ulama, hati-hati, ini fitnah, ini fulan bahaya.
Syekh itu tidak tahu, nggak ngerti. Saya kan yang di Indonesia lebih tahu. Alu Makkah adro bi syu'abiha. Karena hati-hati. Jangan sok tahu. Seringkali kita hadir di tempat tersebut, di sebelah fitnah tersebut, di hadapan fitnah tersebut, tapi dalam keadaan nggak sadar kalau itu fitnah. Di mana? Li jahlina. Karena bodohnya kita. Karena dangkalnya ilmu kita. Padahal itu di hadapan kita, di sebelah kita. Tetapi masyayikh kibar jauh di sana, hanya mendengar dari telepon para pelapor, mendengar dari sekian banyak saksi-saksi, cukup menyimpulkan bahwa itu bahaya. Hati-hati. Kenapa? Karena mereka alim, mereka tahu. Setelah terbukti bukti-buktinya, rekaman-rekamannya atau tulisan-tulisannya, ini bahaya. Ini fitnah. Ini mengerikan. Wa hadhihi al-qa'idah tushir ila manhajin muhim fi at-ta'amul ma'al fitan. Ini kaidah penting yang mengarahkan kita atau mengarahkan kepada manhaj yang penting pula, yaitu bagaimana berta'amul menanggapi fitnah. Kalau muncul fitnah, berbeda-beda keadaan kita. Yang satu ikut sana, wah marah-marah di sana. Yang satu ikut sini, marah-marah di sini. Yang satu anak absen, anda nggak mau ngaji sana, nggak mau ngaji sini, futur. Nggak ngaji sama sekali, futur akhirnya. Yang satu anak pokoknya mau ikut sana, mau ikut sini, semua ngaji ke semua pihak. Jangan atur saya, jangan larang saya. Wah, masing-masing beristihad. Ikhtalafal juhala. Ikhtalafa al-juhala. Azakumullah. Bagaimana ta'amul ma'al fitan? Bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah? Wa huwa an yabta'idal muslim 'anil fitan biluzumil ulama. Saya ulangi biar lebih jelas. Yabta'idul muslim 'anil fitan biluzumil ulama, menjauh dari fitnah dengan berpegang kepada para ulama kibar. Kalimat menjauh dari fitnah banyak disebutkan oleh orang-orang tadi, orang-orang awam tadi, yang pas-pasan tadi. Kita harus menjauh dari fitnah. Ini fitnah, saya menjauh dari fitnah, saya menjauh dari fitnah. Tetapi menjauh dari fitnah enggak mendekat kepada para ulama. Apa hasilnya? Futur. Jadi orang awam kembali. Ya udahlah, enggak usah ngaji-ngaji lagi. Ngapain? Mereka isinya ribut terus. Katanya asalnya menjauh dari fitnah, menjauh dari fitnah. Saya tidak mau ke sana, enggak mau ke sini. Saya nggak mau hadir sana, nggak mau hadir sini. Sampai kapan? Alhamdulillah kita memiliki bapak, kita memiliki induk, kita memiliki mereka ulama kibar sebagai abauna, pembimbing kita. Masya Allah, membimbing kita dengan ilmu. Maka menjauh dari fitnah kepada para ulama. Walaupun hari ini kita belum paham. Orang yang belum paham tidak mengapa untuk ngikut dulu sambil mempelajari. Ngikut dulu siapa? Ikut ulama kibar. Ana ma'a Syekh Rabi'. Apa? Ana ma'a Syekh Muhammad bin Hadi. Ana ma'a Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ana ma'a Syekh fulan. Insyaallah dengan mempelajari semakin tahu. Itu khonibina azakumullah jalan selamat dari fitnah. Bagaimana? Karena kita tahu fitnah idza aqbalat arafaha al-ulama wa idza adbarat arafaha al-juhala. Fitnah kalau datang ulama yang tahu. Kita masih belum ngerti. Ketika fitnah itu sudah pergi, baru para juhala tahu. Kenapa kok juhala tahu? Udah banyak korban. Iya ya, kasihan si fulan tumbang, kasihan si fulan menyimpang, kalian si fulan termakan, kalian kasihan si fulan. Qanibina azakumullah. Enggak karuan gara-gara fitnah tadi. Maka dikatakan yabta'idul muslim 'anil fitani biluzumil ulama'il kibar, menghindari fitnah dengan merujuk kepada para ulama kibar. Jangan cari ulama yang cocok, jangan cari ulama majhulin. Jangan cari ulama yang kira-kira bisa ditipu lagi. Oh ini udah gak bisa ditipu, ini gak bisa ditipu. Carilah ulama yang kira-kira bisa ditipu. Jangan. Itu bukan cara untuk menghindari fitnah. Itu jalan menjerumuskan dia dari dalam fitnah. Wala yakhudu fiha wa yatrukuha. Wala yakhudu fiha.
Jangan masuk dalam fitnah. Wa yatrukuha, dan tinggalkan fitnah. Wa yanzur madza yaqulu fiha al-ulama, dan melihat apa yang dikatakan oleh para ulama al-kibar. Fayalzam, kemudian pegang. Apa kata para ulama? Pegang. Saya ingat ada satu orang dari Hajuri, padahal belajar di Damajin 10 tahun. Ketika nasihati, ana ma Syekh Rabi. Zaid. Ana ma'ak. Ana juga tunggu. Syekh Rabi berbicara, ana akan berbicara. Sudah selesai. Masyayikh lain berbicara. Kita ingatkan, masyayikh sudah berbicara tentang Hajuri. Syekh Rabi belum bicara. Terus tambah lagi masyayikh. Hampir seluruh para ulama berbicara. Ingatkan lagi, Syekh Rabi belum bicara. Ajib. Yang ta'assub sama Syekh Rabi kita apa kamu? Baik, labas. Tunggu. Sampai kemudian Syekh Rabi berbicara keras terhadap Al-Hajuri. Bagaimana ini? Itu kan Syekh Rabi terbawa dengan orang yang di sekitarnya. Astagfirullah. Itu namanya bukan nunggu ulama. Itu namanya menghindar. Ketika Syekh udah berbicara, tetap nggak mau berubah sampai hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau hawa sudah memeraksuk pada seseorang, pada hati seseorang, kayak gitu. Nggak bisa berubah walaupun sudah ajma'u. Mereka semua lengkap ijma'. Nggak ada yang membela. Tetap nggak diterima oleh mereka. Al-muta'assibin. Qala wala yushghil nafsahu bi hadhihi al-fitnah. Alasannya orang tadi, saya tidak mau masuk pada fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Sungguh mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Ucapan mereka persis seperti ucapannya munafikin yang ketika diajak untuk berjihad fisabilillah di negeri Syam, yang di sana wanita-wanitanya cantik-cantik, putih-putih, yang mereka sangat terfitnah dengan wanita-wanitanya, maka mereka para munafik berkata, la taftinni, jangan bikin fitnah aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup berangkat ke sana, akan terfitnah dengan wanita-wanita mereka. Lihat alasannya, tidak mau terfitnah, menjauh dari fitnah. Aku nggak mau mendekat fitnah. Apa jawab Allah? Ala fil fitnati saqatu. Justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Kapan jatuhnya ke dalam fitnah? Ketika menolak jihad fisabilillah. Sama dengan mereka, aku nggak mau fitnah atau tidak mau fitnah. Dikasih ucapan ulama, Anda nggak mau fitnah. Ketika kamu menolak ucapan para ulama, kamu sudah terjatuh dalam fitnah. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan oleh penulis, walimadha li'anna al-fitan yakhudu fiha al-jami' takharrusan bila hujjah. Karena kalau fitnah datang, manusia sibuk dengan fitnah-fitnah, tapi dengan dugaan-dugaan, dengan tebakan-tebakan, bila hujjatin wa burhan, tanpa bukti, tanpa dalil, wa bila ilmin, tanpa ilmu. Wa hadzal khawd mudayyi'atun lil waqt. Maka yang kayak gini adalah yang membuang waktu. Adalah saya nggak membahas fitnah. Betul. Kenapa betul? Karena membahas dengan tebak-tebakan, ini yang benar, ini yang salah, ini yang ribut, berantem, ngapain? Mungkin kita punya ulama, kita punya ahlul ilm, kita bisa merujuk pada mereka. Nggak usah kita bantah-bantahan, kita berantem, kita ngapain? Mudayyi'atun lil waqt. Itu membuang waktu. Wa qad yakunu al-insan fi misli hadzal khawt musanidan lil batil muhariban lil haqq. Kalau dengan tebakan, jangan-jangan kamu sudah ngotot-ngotot membela kebenaran katanya dengan dugaan, ternyata yang kamu bela justru kebatilan. Yang kamu tentang justru kebenaran. Mungkin apa nggak mungkin terjadi? Mungkin kalau dengan tebak-tebakan akan terjadi seperti itu. Muhariban lil haqq wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak merasa. Wa huwa la yuridu dzalik, padahal dia tidak menginginkan yang demikian. Dia menginginkan kebenaran, tetapi karena enggak punya ilmu, enggak punya hujjah, berbicara dengan dhann, dengan takharrus,
dengan tebak-tebakan, dengan dugaan-dugaan, akhirnya ikhwan ibn a'azakumullah membela mati-matian, ternyata membela yang salah. Memusuhi mati-matian, ternyata memusuhi yang benar. Astagfirullah. Famal makhraj minal fitan? Kalau begitu bagaimana keluar dari fitnah? An tabta'ida anha an talzama al-ulama al-kibar, menjauh dari fitnah. Jangan ikut bicara, jangan ikut ribut, jangan ikut komentar. Dengarkan ucapan para ulama kibar. Alla takhudu fiha. Dengarkan nasihat para ulama untuk jangan masuk dalam fitnah. Da'ha lil ulama. Biarkan. Itu bidangnya mereka para ulama al-kibar. Humul ladina yatakallamun. Mereka lah yang akan berbicara tentang fitnah-fitnah tersebut. Mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah. Fa iyyaka an tush'ilil fitnah, maka hati-hati engkau jangan menyalakan api fitnah. Wa iyyaka an tuthiraha, hati-hati kamu jangan menebarkan berbagai macam fitnah-fitnah. Wa iyyaka an tatakallam fiha, dan hati-hati engkau jangan ikut-ikutan bicara. Yas'uka ma wasi'al ulama al-kibar, cukup mencukupi kamu apa yang dikerjakan oleh para ulama kibar. Lidzalika tajid anna min asbabi wuqu'i syabab fil fitan khawduhum fiha. Oleh karena itu kamu dapati bahwa di antara sebab-sebab terjerumusnya para pemuda-pemuda kita di dalam fitnah-fitnah adalah ketika mereka masuk dalam fitnah tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, berdebat bantah-bantahan tanpa ilmu, wa adamu ibti'adihim anha, dan tidak mau menjauh dari fitnah. Maka ini yang menyebabkan mereka terjerumus dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan hizbiyah, penyimpangan-penyimpangan dan lain-lain.